Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan ini kita semua dapat berkumpul bersama, bermurojaah bersama tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Jadikan dirimu adalah tangga pertamamu untuk mengantarmu ke atas. Jangan pedulikan omongan kata orang atau kau akan tertinggal. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Mbak Agustin hadir. Alhamdulillah semua sudah hadir ya di sini. Baik, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita akan mengulas terlebih dahulu materi sebelumnya, yaitu tentang zakat. Ayo, siapa yang masih ingat dengan pengertian zakat? Kata zakat berasal dari bahasa Arab atau zakah yang artinya suci, bersih, dan berkembang. Zakat menurut istilah adalah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh umat Islam dan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Syarat wajib zakat terdiri dari 4. Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh dan berakal. Yang ketiga, dimiliki secara sempurna. Dimiliki secara sempurna di sini adalah zakat yang akan dikeluarkan itu milik sendiri. Dan yang keempat, mencapai nisab atau batasan kekayaan yang akan dikeluarkan. Dan kalian masih ingat nggak jenis zakat? Jenis zakat terdiri dari berapa? Jenis zakat terdiri dari 2 macam. Yang pertama, zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal atau harta. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Takaran wajib zakat fitrah adalah berupa 2,5 kilo atau 3,5 liter beras atau makanan pokok per jiwa. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertambangan, peternakan, hasil tambang, hasil temuan emas dan perak. Oke, sekarang kita akan masuk pada materi haji dan umroh. Sebelum Ibu menjelaskan, di sini Ibu akan menyebutkan tujuan dari pembelajaran haji dan umroh. Yang pertama, agar siswa dapat meyakini bahwa ibadah haji dan umroh adalah perintah Allah. Yang kedua, menampilkan solidaritas antar umat Islam sebagai implementasi dari pemahaman makna ibadah haji dan umroh. Yang ketiga, mendeskripsikan pengertian ibadah haji dan umroh, menyebutkan dalil dan hikmah pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Selanjutnya kita masuk dalam pengertian haji. Haji secara bahasa adalah al-haju, yang berarti menuju atau menyengaja. Nah, sengaja di sini adalah sengaja bepergian ke Mekah, menjalankan tawaf, wukuf di Arafah, sa'i, serta tata cara pelaksanaan haji yang lainnya. Banyak Al-Quran yang menjelaskan tentang ibadah haji. Salah satunya ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah.
Baik, kita masuk dalam ikhtisar haji. Ikhtisar haji terdiri dari wajib haji dan rukun haji. Selanjutnya, wajib haji terdiri dari 6 macam. Yang pertama, niat ikhram dari mikot. Nah, mikot di sini terdiri dari 2 macam, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Yang kedua, mabit di Musdalifah atau bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina. Yang keempat, melontar jumroh, ula, wusto, dan akobah. Yang kelima, tidak melaksanakan perbuatan yang dilarang pada saat pelaksanaan ibadah haji. Yang terakhir, tawaf wada atau tawaf perpisahan. Kemudian rukun haji ada 6 hal. Yang pertama, ihram. Ihram adalah niat ibadah haji atau umroh. Niatnya ialah labbaik Allahumma hajjah, penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Yang kedua, wukuf. Wukuf adalah berkumpul di padang Arafah yang dimulai pada tergelincirnya matahari pada 9 Dzulhijjah sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ketiga, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat, sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Sofa ke Marwah yang berakhir di Marwah. Yang kelima, tahalul. Tahalul adalah membuka pakaian ihram dengan cara menggunting rambut sebanyak 3 helai. Dan yang terakhir, tertib atau berurutan. Jadi kesimpulannya adalah memberi motivasi kepada umat Islam untuk melaksanakan rukun Islam. Yang kedua, mendidik untuk hidup sederhana pada saat pelaksanaan ibadah haji atau umrah, hanya dengan memakai 2 lembar kain semata-mata untuk mencari ridho Allah. Yang ketiga, persatuan seluruh umat Islam agar tidak memandang warna kulit dan asal negaranya. Oke, bisa dipahami ya anak-anak? Dan jangan lupa untuk minggu depan kita akan belajar tentang kurban. Kalian bisa mengambil referensi untuk sebagai bahan diskusi kita tentang pengertian kurban, dasar hukum adanya kurban, dan siapa yang berhak menerima kurban. Baik, kita cukupkan dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Terlebih dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga bisa diambil manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.